Perkenalkan, nama saya Belva Dahiraswara dari kelas 11B jurusan TRR. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi dan das. Yuk simak pembahasannya. Nah, siklus hidrologi ini sama dengan siklus air, yang artinya sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui beberapa tahapan, yaitu kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Seperti yang dijelaskan tadi, sirkulasi hidrologi terjadi dari beberapa tahapan, yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan ini adalah yang mengawali terjadinya sirkulasi hidrologi. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi adalah penguapan yang terjadi di jaringan hewan maupun tumbuhan. Evapotranspirasi adalah gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Air yang diuapkan oleh tanaman dilepas ke atmosfer. Evapotranspirasi ini merupakan bagian terpenting dalam siklus air loh guys. Nah, sublimasi adalah proses perubahan dari padat ke gas. Contohnya, es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu. Nah, dalam proses siklus hidrologi juga terdapat proses kondensasi, yaitu proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Adveksi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lain, namun masih dalam satu horizontal. Nah, adveksi ini menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Ada juga presipitasi. Nah, presipitasi ini sering kita sebut dengan hujan. Hujan ini merupakan mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Runoff. Runoff merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, runoff ini biasanya dipengaruhi oleh tata guna lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Nah, yang terakhir ada infiltrasi. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggiran sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Nah, ada juga loh macam-macam siklus hidrologi seperti siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Nah, kalian bisa lihat, itu adalah tahapan-tahapan dari macam-macam siklus hidrologi. Nah, jadi kesimpulan dari materi siklus hidrologi adalah siklus hidrologi itu terjadi secara terus-menerus. Hidrologi merupakan bagian dari bentukan lahan di bumi yang berbentuk air. Nah, makanya siklus hidrologi sering disebut dengan siklus air. Air di permukaan bumi pun juga bermacam-macam. Ada air tawar dan ada juga air laut. Namun, begitu air di sini ternyata mengalami perputaran atau siklus yang terjadi secara terus-menerus. Siklus hidrologi terjadi dalam komponen yang membentuk daerah aliran sungai. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan lindungi hutan kita ya. Bye-bye.